Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Baik, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan kita lihat dari aspek fundamental, teknikal maupun volume chart untuk melihat secara lebih mengkhusus bagaimana kondisi perusahaan tersebut saat ini. Jadi emiten yang kita akan bahas saat ini adalah PURA atau Pura atau Putra Raja Wali Kencana Terbuka. Jadi Pura sendiri pada hari perdagangan Rabu 21 April 2021 itu memiliki rentang harga di 104 sampai 107 rupiah. Itu dibuka di harga 105 dan ditutup di harga 106 atau naik sebesar 1 poin atau 0,95%. Total transaksinya sendiri PURA itu sebesar 30,5 triliun. Itu dengan price earning ratio itu sebesar 88,57 kali. Dan market capital dari Putra Raja Wali Kencana Terbuka itu adalah sebesar 611,52 M. Kemudian jika dilihat dari price volume frekuensi itu maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Rabu 21 April 2021 ini adalah di harga 106 itu dengan volume sebesar 2.721.000 lot. Itu dengan transaksi sebanyak 9.540 kali transaksi. Jadi Pura sendiri secara bid offers itu saat penutupan dapat kita lihat bahwa di mana bid volumenya itu lebih besar dari offer volume, di mana bid volumenya itu adalah sebesar 638.984 lot, itu dengan offer volume itu hanya sebesar 336.929 lot, di mana tampak itu ada volume bid lumayan besar itu di harga 102 itu sebanyak 185.331 lot. Kalau dilihat secara kasar itu transaksi bid dan offer dari Pura ini lumayan menarik untuk dilakukan trading beli, itu trading cepat atau istilahnya adalah copet mencopet di hari Kamis besok 22 April 2021. Akan tetapi perlu diperhatikan juga untuk double check itu saat 15 menit pasar terbuka itu untuk menentukan posisi masuk dan keluarnya. Sehingga perlu diingat juga stop loss dan goalnya itu perlu disiplin untuk trading copet mencopet. Jadi Pura jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini itu dapat dilihat di mana pada penutupan pasar kemarin itu Pura minus 1 poin atau turun 0,94%, dan pada penutupan 2 hari yang lalu itu naik 4 poin atau 3,92%. Kemudian kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan price performance-nya dia selama 1 bulan terakhir ini itu Pura memiliki rentang harga antara 100 sampai 110, sehingga kalau dibandingkan dengan harga Pura saat ini yang sebesar 106 itu maka bisa dikatakan cukup mahal karena sudah berada di atas harga rata-rata selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian kalau kita lihat rentang harga Putra Raja Wali Kencana 3 bulan terakhir itu maka Pura memiliki harga terendah di 92 itu dengan harga tertingginya di 130. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun ini itu Pura harga terendahnya ada di 92 dan harga tertingginya di 130. Hari ini tampak investor asing itu melakukan net foreign buy di saham Putra Raja Wali Kencana itu sebesar 1,24 M itu saat perdagangan hari ini Rabu 21 April 2021. Sedangkan selama 1 bulan terakhir itu investor asing melakukan net buy itu sebesar 5,71 M, dan kalau kita lihat sejak awal tahun ini
Investor asing tampak melakukan net buy itu sebesar 2,8 M rupiah di saham yang dimiliki oleh Putra Raja Wali Kencana ini. Kemudian secara finansial, jika kita melihat income statement dari Pura itu secara quarterly, itu tampak net income-nya itu ada peningkatan, jadi bisa dilihat di grafik batang yang warna biru, sedangkan net profit margin-nya itu di kuartal 4 itu terjadi penurunan itu jika kita bandingkan dengan kuartal 1 di tahun 2020 ini. Kemudian kita beralih ke balance sheet, itu tampak equity-nya itu dari Pura itu berkembang, kemudian asetnya itu ada peningkatan, serta untuk debt equity ratio-nya itu mengalami penguatan. Kemudian Putra Raja Wali Kencana terbuka itu secara sektoral itu masuk ke sektor transportasi logistik dengan subsektornya adalah logistik delivery. Itu melantai pada pasar modal Indonesia itu sejak 29 Januari 2020. Itu dengan pemilik saham terbesar adalah Eagle Corp Nusantara Capital itu dengan total kepemilikan itu sebesar 18,81%. Sedangkan masyarakat itu memiliki sebesar 45,91% dari total saham keseluruhan. Kemudian komisaris utama dari Putra Raja Wali Kencana itu adalah Bapak Theodore Tony Hendarto dan direktur utamanya adalah Bapak Ariel Wibisono. Selanjutnya kita bergeser ke key statistik dari Putra Raja Wali Kencana. Jika kita lihat dari earning per share-nya itu maka EPS dari Putra Raja Wali Kencana itu karena dia baru buka tahun lalu itu tidak mengalami begitu besar pergerakannya. Kemudian jika kita lihat dari dividen itu sementara juga belum ada pembagian dividen di 1 tahun setelah operasinya ini. Kemudian kalau dari fundamental Pura sendiri itu Putra Raja Wali Kencana melakukan penjualan atau sales sebesar 95,96 miliar itu dengan asetnya sebesar 453,51 M. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Putra Raja Wali Kencana itu adalah sebesar 42,33 M itu dengan equity senilai 411,18 miliar. Sedangkan net profit margin-nya atau laba bersih dari Pura sendiri itu adalah sebesar 12,06 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari book value per share dari Pura itu adalah senilai 73 rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan harga Pura saat ini itu memang menghasilkan valuasi yang mahal bagi Pura, di mana price book value ratio-nya itu adalah menjadi 1,46 kali. Dengan price earning ratio-nya atau PER-nya adalah 88,57 kali. Jadi berdasarkan data valuasi tersebut, maka boleh dikatakan secara fundamental valuasi dari Putra Raja Wali Kencana ini adalah cukup mahal untuk dikoleksi. Kemudian selanjutnya kita beralih ke profitability dari Putra Raja Wali Kencana, itu di mana Pura itu masih mencatat net profit margin itu sebesar 7,05%, itu dengan return on equity adalah sebesar hanya 1,65% dan return on assetnya dia hanya 1,49%. Jika dilihat dari persentasenya yang di bawah 2 digit ini, maka Pura dapat kita simpulkan secara profitability itu kurang maksimal di dalam menghasilkan laba dengan baik. Akan tetapi secara likuiditas itu debt equity ratio dari Putra Raja Wali Kencana adalah sebesar di bawah 10%. Itu kecil sekali, di mana artinya bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh Pura ini sangat kecil jika dibandingkan dengan modal yang dia miliki. Kemudian secara quick ratio itu kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu dapat kita lihat adalah sebesar 100% lebih, di mana dari nilai aktivitas lancarnya itu setelah dikurangi persediaan atau singkat katanya quick ratio dari Putra Raja Wali Kencana terbuka ini adalah sangat bagus sekali.
Jadi berdasarkan pemaparan sisi fundamental sebelumnya itu dapat kita simpulkan secara valuasi Putra Raja Wali Kencana Terbuka itu dapat dikatakan tidak bisa begitu murah, tidak begitu terlalu murah. Kemudian secara profitabilitas juga karena dia di bawah 2 digit itu profitability-nya, itu maka dapat kita simpulkan bahwa laba yang dihasilkan kurang maksimal. Akan tetapi secara general Pura itu lumayan cukup sehat secara fundamental kalau kita lihat secara general. Kemudian sekarang kita beralih ke analisa teknikal, itu dimana kalau kita lihat dari pergerakan moving average itu tampak Putra Raja Wali Kencana itu dalam posisi downtrend, itu dalam jangka panjang, dimana kalau kita lihat dari MA 100 dan 50 itu harga bergerak di bawah MA 100 dan 50. Akan tetapi untuk jangka waktu pendeknya itu bisa kita lihat kalau di garis MA 20 itu harga saat ini sudah berada di bawah garis MA 20 dan 10, serta kalau kita perhatikan secara detail itu MA 5 telah memotong MA 20 ke atas, jadi fasenya itu sedikit ada pergerakan uptrend. Kemudian kalau kita lihat dari garis trend line itu kita masih perlu menunggu konfirmasi 1 atau 2 candle untuk konfirmasi break up atau buy on break ke atas dari garis trend line. Secara Bollinger Band itu tampak harga sudah mendekati Bollinger Band upper, dan secara indikator itu MACD baik grafik histogramnya maupun garis MACD dan signal itu telah menunjukkan perubahan tren menuju uptrend. Sedangkan secara volume jika kita perhatikan tampak beberapa hari ini itu volume menyentuh garis MA, dan pada penutupan pasar hari ini itu tampak volume perdagangan menurun dengan kondisi hijau. Itu jika kita perhatikan ini sedikit memberikan signal kemungkinan karena volumenya turun dalam keadaan hijau, itu kemungkinan harga akan cenderung ke bawah. Kemudian dari indikator stokastik itu tampak terlihat percentage K itu menyatu dengan percentage D itu dengan sudut kemiringan ke atas, sehingga semoga besok ini ada kemungkinan peluang untuk memantul. Dari bandar detektor itu hari ini tampak top 1 broker itu melakukan small accumulation, dan top 3 maupun top 5 broker itu melakukan normal accumulation. Dan kalau dilihat selama 1 minggu ini itu dapat dilihat bahwa posisi mereka cenderung adalah masih melakukan distribusi. Dan jika kita lihat dari aktivitasnya sendiri itu tampak Mandiri Sekuritas atau broker CC itu sebagai top net buyer-nya, dan NH Korindo Sekuritas itu atau XA itu adalah top net seller-nya. Jadi bagi kami saham Putra Raja Wali Kencana itu memiliki support pertama di harga 101 dan support kedua di harga 104. Sedangkan resisten pertamanya itu bagi kami adalah resisten pertamanya itu berada di 110 dan resisten keduanya ada di 115. Kemudian dari volume chart itu tampak Putra Raja Wali Kencana Terbuka menunjukkan bahwa harga saat ini bergerak di atas dari volume profil terpanjang dalam 1 bulan, itu di harga 101 itu volume profilnya, dan untuk volume profil 3 bulannya itu tampak volume chart terpanjang itu berada di harga 113, dan untuk volume chart setahun itu volume profilnya itu ada di harga Rp123. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 106 itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang itu berada di volume chart 3 bulan maupun 1 tahunnya. Jadi berdasarkan pemaparan sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa secara valuasi maupun analisa volume chart itu
Putra Raja Wali Kencana itu masih sangat layak untuk dikoleksi, dan untuk para copeter ini terutama jika melihat antrian bid offer yang lebih kuat dari bidnya itu, dan juga pergerakan bandar hari ini di mana mereka melakukan akumulasi, maka peluang untuk copet mencopet itu sangat besar, dengan catatan IHSG besok itu wajib berada di zona hijau untuk lebih amannya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan itu untuk analisa fundamental, teknikal maupun volume chart dari Putra Raja Wali Kencana. Ini semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini hanya referensi yang kami tekankan. Dimana di sini kami sekali lagi garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini itu tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.